Malam itu, suasana di sekitar rumah Anda terasa tenang. Angin berhembus lembut, membawa aroma segar dari taman yang baru saja disiram. Anda duduk di teras, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi langit yang dipenuhi bintang. Suara jangkrik dan angin malam menciptakan melodi yang menenangkan, membuat Anda merasa nyaman dan damai. Tiba-tiba, Anda melihat sosok yang familiar melintas di depan rumah. Itu adalah Bu Mirna, tetangga yang tinggal di sebelah. Dia adalah wanita paruh baya dengan senyuman hangat dan mata yang selalu bersinar. Malam itu, dia tampak sedikit gelisah, berjalan cepat dengan tatapan yang mencari-cari sesuatu. Anda merasa ada yang tidak biasa, dan dorongan untuk membantu muncul dalam diri Anda. Bu Mirna, seru Anda, berdiri dari kursi dan melangkah mendekatinya. Ada yang bisa saya bantu? Bu Mirna berhenti sejenak, menoleh ke arah Anda. Senyumnya muncul, meskipun ada sedikit kerutan di dahi. Oh, selamat malam. Saya sedang mencari kunci yang hilang. Sepertinya saya menjatuhkannya di sekitar sini. Boleh saya bantu mencarinya? Tawar Anda, merasa ingin membantu. Terima kasih, itu sangat baik dari Anda, jawab Bu Mirna, wajahnya tampak lebih tenang. Keduanya mulai menyusuri jalan setapak di bawah sinar bulan, mencari kunci yang hilang. Saat berjalan, Anda berdua terlibat dalam percakapan ringan. Anda menanyakan kabarnya, dan Bu Mirna bercerita tentang rutinitasnya sehari-hari. Dia adalah seorang guru di sekolah dasar, dan Anda bisa merasakan semangatnya saat dia berbicara tentang murid-muridnya. Anda mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara dia menjelaskan hal-hal kecil dengan antusiasme yang tulus. Anak-anak itu selalu membuat saya tertawa, katanya, matanya berbinar. Mereka punya cara unik untuk melihat dunia. Anda tersenyum, membayangkan betapa menyenangkannya menjadi guru. Pasti menyenangkan bisa mengajar mereka. Saya yakin mereka sangat menyukai Anda. Terima kasih, jawab Bu Mirna, sedikit tersipu. Saya berusaha untuk menjadi guru yang baik. Saat Anda berdua melanjutkan pencarian, suasana semakin akrab. Anda merasakan ketegangan yang menyenangkan di antara kalian, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan biasa. Setiap kali tangan Anda hampir bersentuhan saat mengambil daun atau menggeser batu, ada getaran halus yang membuat jantung Anda berdebar. Setelah beberapa saat mencari, Anda melihat kilauan kecil di bawah semak-semak. Bu Mirna, lihat. Apakah itu kunci Anda? Anda menunjuk ke arah benda yang bersinar. Bu Mirna mendekat, dan wajahnya langsung cerah saat melihat kunci tersebut. Ya, itu dia. Terima kasih banyak. Dia mengambil kunci itu dan tersenyum lebar. Senyumnya membuat hati Anda bergetar. Senang bisa membantu, jawab Anda, merasa bangga bisa berkontribusi. Setelah menemukan kunci, Bu Mirna mengundang Anda untuk masuk ke rumahnya sebagai ungkapan terima kasih. Ayo, masuklah. Saya ingin membuatkan Anda secangkir kopi sebagai tanda terima kasih. Anda merasa sedikit ragu, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan keraguan. Baiklah, terima kasih, jawab Anda, mengikuti Bu Mirna ke dalam rumahnya. Begitu memasuki rumah, Anda disambut oleh suasana hangat dan nyaman. Dinding-dindingnya dihiasi dengan foto-foto keluarga dan lukisan-lukisan kecil yang menggambarkan pemandangan indah. Anda bisa merasakan sentuhan pribadi di setiap sudut ruangan. Bu Mirna menuju dapur, dan Anda duduk di sofa yang empuk, menikmati suasana yang tenang. Setelah beberapa menit, Bu Mirna kembali dengan 2 cangkir kopi. Ini kopi favorit saya. Semoga Anda menyukainya,
katanya sambil menyerahkan cangkir kepada Anda. Terima kasih, Bu Mirna. Saya pasti akan menyukainya, jawab Anda, mencium aroma kopi yang harum. Keduanya duduk di sofa, dan percakapan mulai mengalir dengan lebih dalam. Anda berbagi cerita tentang pekerjaan dan hobi, sementara Bu Mirna menceritakan tentang keluarganya dan bagaimana dia menghabiskan waktu luangnya. Ada momen-momen kecil yang membuat jantung Anda berdebar, seperti saat dia tertawa lepas, atau saat mata kalian bertemu dan ada keheningan yang penuh makna. Kadang-kadang, saya merasa kesepian, kata Bu Mirna, tiba-tiba. Anak-anak sudah besar dan pergi, dan suami saya sering bekerja lembur. Saya rasa saya butuh teman untuk berbagi cerita. Anda merasakan empati mendalam. Saya mengerti. Terkadang, berbagi cerita dengan seseorang bisa membuat segalanya terasa lebih ringan. Bu Mirna mengangguk, dan ada keheningan sejenak di antara kalian. Dalam keheningan itu, Anda merasakan dorongan untuk lebih dekat, untuk berbagi lebih banyak. Anda tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hati, perasaan yang membuat Anda ingin melindungi dan mendukungnya. Setelah beberapa saat, Bu Mirna berdiri dan mengajak Anda ke halaman belakang. Ayo, kita lihat bintang-bintang. Malam ini sangat indah. Anda mengikuti Bu Mirna keluar, dan pemandangan malam yang menakjubkan menyambut Anda. Langit dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan, dan bulan purnama bersinar terang. Anda berdua duduk di kursi taman, menikmati keindahan malam. Bintang-bintang selalu membuat saya merasa tenang, kata Bu Mirna, menatap langit. Mereka mengingatkan saya bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana. Benar sekali, jawab Anda, merasakan kedamaian yang sama. Malam ini juga membuat saya merasa bersyukur bisa berbagi momen ini dengan Anda. Bu Mirna menoleh dan tersenyum, dan dalam tatapan itu, Anda merasakan kehangatan yang mendalam. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan di antara kalian, sebuah koneksi yang tak terucapkan. Anda ingin mengungkapkan perasaan itu, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Saat malam semakin larut, Anda berdua terlibat dalam percakapan yang lebih dalam, berbagi impian dan harapan. Anda menceritakan tentang cita-cita Anda, dan Bu Mirna bercerita tentang keinginannya untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi. Suatu hari, saya ingin melihat aurora borealis, katanya, matanya berbinar penuh harapan. Itu adalah salah satu impian saya. Suatu saat, kita bisa pergi bersama, jawab Anda, merasa berani mengungkapkan keinginan itu. Saya akan menemani Anda. Bu Mirna menatap Anda dengan tatapan yang penuh arti. Itu akan sangat menyenangkan. Terima kasih. Malam itu, Anda berdua merasakan kehangatan yang tak terucapkan, sebuah janji untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam di masa depan. Saat Anda berdua duduk di bawah bintang-bintang, Anda tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sebuah perjalanan yang akan membawa kalian lebih dekat satu sama lain. Malam semakin larut, dan bintang-bintang di langit tampak semakin bersinar terang. Anda dan Bu Mirna duduk di kursi taman, dikelilingi oleh keheningan malam yang hanya dipecahkan oleh suara angin lembut dan sesekali suara jangkrik. Suasana ini terasa begitu intim, seolah dunia di luar sana menghilang, meninggalkan hanya kalian berdua dalam momen yang penuh makna. Setelah beberapa saat menikmati keindahan malam, Bu Mirna menoleh ke arah Anda. Saya senang bisa berbagi malam ini dengan Anda. Rasanya seperti menemukan teman baru, katanya, senyumnya hangat dan tulus. Begitu juga dengan saya, Bu Mirna. Saya merasa sangat nyaman di sini, jawab Anda, merasakan jantung berdebar.
Ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan biasa, dan Anda bisa merasakannya di udara. Bu Mirna mengangguk, lalu menatap langit lagi. Kadang-kadang, saya merasa hidup ini terlalu cepat berlalu. Kita terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari hingga lupa untuk menikmati momen-momen kecil seperti ini. Benar sekali, Anda setuju. Kita seringkali terjebak dalam kesibukan dan lupa untuk berhenti sejenak, menikmati keindahan di sekitar kita. Keduanya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Dalam keheningan, Anda merasakan ketegangan yang menyenangkan, seolah ada sesuatu yang tak terucapkan di antara kalian. Anda ingin lebih dekat, tetapi juga ingin menghormati batasan yang ada. Bu Mirna, Anda mulai, apa yang paling Anda inginkan dalam hidup ini? Bu Mirna menatap Anda, seolah mempertimbangkan pertanyaan itu. Saya ingin merasakan kebahagiaan yang sederhana. Melihat anak-anak saya bahagia, memiliki waktu untuk diri sendiri, dan mungkin melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang indah. Saya ingin merasakan hidup ini sepenuhnya. Perjalanan ke tempat-tempat indah itu pasti menyenangkan. Saya juga ingin melakukan hal yang sama, jawab Anda, merasakan semangat yang sama. Ada banyak tempat yang ingin saya kunjungi, dan saya berharap bisa menemukan seseorang untuk berbagi pengalaman itu. Bu Mirna tersenyum, dan Anda merasakan kehangatan di dalam hati. Saya percaya bahwa perjalanan itu lebih berarti jika kita bisa berbagi dengan orang yang kita cintai. Keduanya saling bertukar pandangan, dan dalam tatapan itu, Anda merasakan kedekatan yang semakin dalam. Anda ingin mengungkapkan perasaan yang telah tumbuh di dalam hati, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Namun, Anda tahu bahwa momen ini adalah kesempatan yang tepat. Bu Mirna, saya, Anda mulai, tetapi suara Anda terhenti. Anda merasa ragu, tetapi Bu Mirna menatap Anda dengan penuh perhatian, seolah mendorong Anda untuk melanjutkan. Ya? Tanyanya lembut. Saya merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Sejak malam ini, saya merasa lebih dekat dengan Anda. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya ingin mengenal Anda lebih dalam. Ungkap Anda, merasakan keberanian yang tumbuh di dalam diri. Bu Mirna terdiam sejenak, dan Anda bisa melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, setelah beberapa detik, senyumnya kembali muncul. Saya juga merasakannya. Ada sesuatu yang membuat saya merasa nyaman dan aman saat bersama Anda. Kata-kata itu membuat hati Anda berdebar. Anda merasa lega dan bahagia mendengar pengakuan itu. Saya ingin kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama-sama. Ya, saya setuju, jawab Bu Mirna, matanya berbinar. Saya akan sangat senang jika kita bisa menjelajahi tempat-tempat baru bersama. Keduanya saling tersenyum, dan Anda merasakan kehangatan yang mendalam. Malam itu, Anda berdua berbagi cerita dan impian, dan setiap kata yang diucapkan semakin memperkuat ikatan di antara kalian. Anda merasa seolah-olah telah menemukan seseorang yang memahami dan menerima Anda apa adanya. Setelah beberapa saat, Bu Mirna mengusulkan, bagaimana jika kita membuat rencana untuk pergi ke suatu tempat akhir pekan ini? Mungkin ke pantai atau ke pegunungan? Pantai terdengar menyenangkan, jawab Anda, membayangkan deburan ombak dan angin laut. Saya suka suasana pantai. Kita bisa berjalan-jalan di tepi laut dan menikmati matahari terbenam. Baiklah, itu sudah menjadi rencana. Bu Mirna berkata dengan semangat. Saya akan menyiapkan semuanya. Keduanya tertawa, dan Anda merasakan kebahagiaan yang tulus. Malam itu,
Anda berdua berbagi lebih banyak cerita, tertawa, dan merencanakan petualangan yang akan datang. Setiap detik terasa berharga, dan Anda ingin mengabadikan momen ini dalam ingatan. Saat waktu berlalu, Anda menyadari bahwa kehadiran Bu Mirna telah membawa warna baru dalam hidup Anda. Dia bukan hanya seorang tetangga, tetapi juga seorang teman yang bisa diajak berbagi, seseorang yang membuat Anda merasa hidup. Anda merasa beruntung bisa mengenalnya. Ketika malam semakin larut, Anda berdua memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Bu Mirna mengajak Anda untuk melihat koleksi buku yang dia miliki. Saya suka membaca. Ini adalah salah satu cara saya melarikan diri dari rutinitas sehari-hari. Anda mengikuti Bu Mirna ke ruang baca, di mana rak-rak buku dipenuhi dengan berbagai judul. Wow, Anda memiliki banyak buku. Seru Anda, terkesan. Ya, saya suka mengumpulkan buku. Setiap buku memiliki cerita dan dunia sendiri, jawab Bu Mirna, matanya bersinar saat dia menunjukkan beberapa buku favoritnya. Keduanya mulai berbincang tentang buku-buku yang telah dibaca, saling merekomendasikan judul-judul yang menarik. Anda merasa semakin dekat saat berbagi minat yang sama. Setiap kali Bu Mirna berbicara tentang buku yang dia cintai, Anda bisa melihat semangatnya, dan itu membuat Anda semakin terpesona. Setelah beberapa saat, Anda menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. Sepertinya sudah larut malam, kata Anda, melihat jam di dinding. Saya harus pulang. Ya, sepertinya begitu. Tapi saya sangat senang bisa menghabiskan waktu dengan Anda malam ini, Ibu Mirna menjawab, wajahnya menunjukkan rasa senang yang tulus. Saya juga, Bu Mirna. Terima kasih atas malam yang indah ini, kata Anda, merasa berat untuk meninggalkan momen yang begitu berharga. Keduanya saling berpandangan, dan dalam tatapan itu, Anda merasakan kehangatan yang mendalam. Anda ingin mengingat setiap detail malam ini, setiap tawa, setiap senyuman, dan setiap kata yang diucapkan. Selamat malam, Bu Mirna. Sampai jumpa besok, Anda berkata, melangkah menuju pintu keluar. Selamat malam. Sampai jumpa, jawab Bu Mirna, senyumnya menghangatkan hati Anda. Saat Anda melangkah keluar dari rumahnya, Anda merasa seolah-olah telah menemukan sesuatu yang berharga. Malam itu bukan hanya tentang menemukan kunci yang hilang, tetapi juga tentang menemukan koneksi yang dalam dengan seseorang yang istimewa. Anda tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang menarik, dan Anda tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa kalian berdua. Hari-hari setelah pertemuan di kafe itu terasa berbeda bagi Alia. Setiap kali dia melihat Rizky di kantor, ada semacam ketegangan yang manis di antara mereka. Alia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya selalu melayang pada perasaan yang semakin dalam terhadap atasan yang karismatik itu. Dia tahu bahwa mereka harus berhati-hati, tetapi semakin sulit untuk mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di antara mereka. Suatu sore, saat Alia sedang menyelesaikan tugas di mejanya, Rizky mendekatinya. Alia, bisa kita bicara sebentar? Tanyanya, suaranya lembut tetapi tegas. Alia merasa jantungnya berdebar. Tentu, Rizky. Ada yang ingin Anda diskusikan? Jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Mereka berjalan menuju ruang rapat yang sepi. Rizky menutup pintu di belakang mereka dan menatap Alia dengan serius. Saya ingin membahas tentang kita, katanya, membuat Alia terkejut. Rizky, kita sudah membahas ini sebelumnya. Kita harus hati-hati, Alia menjawab, berusaha menjaga jarak. Saya tahu, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini.
Setiap kali kita bersama, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional, Rizky menjelaskan, tatapannya penuh harapan. Alia merasa bingung. Dia juga merasakan hal yang sama, tetapi dia khawatir tentang konsekuensi yang mungkin timbul. Saya juga merasakan hal yang sama, tetapi kita harus mempertimbangkan situasi kita. Ini bisa menjadi rumit, jawabnya, suaranya bergetar. Rizky mengangguk, tetapi ada kekecewaan di wajahnya. Saya mengerti. Namun, saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenalmu lebih baik. Saya ingin kita bisa menjelajahi perasaan ini, katanya, suaranya lembut. Alia merasa hatinya bergetar. Dia ingin sekali menjelajahi perasaan ini, tetapi dia juga tahu bahwa itu bisa berbahaya. Rizky, saya tidak ingin merusak hubungan profesional kita. Kita harus berhati-hati, jawabnya, berusaha menjaga batasan. Rizky mendekat, dan Alia bisa merasakan ketegangan di udara. Alia, saya tidak ingin memaksamu. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya tertarik padamu. Jika kamu merasa nyaman, saya ingin kita bisa mencoba sesuatu yang lebih dari sekadar atasan dan bawahan, katanya, tatapannya penuh harapan. Alia menatap Rizky, merasakan perasaan yang campur aduk. Dia ingin sekali menjelajahi perasaan ini, tetapi dia juga tahu bahwa itu bisa berisiko. Saya perlu waktu untuk memikirkan ini, jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Rizky mengangguk, dan Alia bisa melihat bahwa dia menghargai keputusannya. Tentu, Alia. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Saya akan menunggu, katanya. Senyumnya membuat Alia merasa lebih tenang. Setelah percakapan itu, Alia merasa bingung. Dia ingin sekali menjelajahi perasaannya terhadap Rizky, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Dia memutuskan untuk memberi diri waktu untuk merenung dan memahami apa yang dia inginkan. Beberapa hari kemudian, Alia merasa semakin tidak sabar. Setiap kali dia melihat Rizky, hatinya berdebar. Dia merindukan momen-momen kecil yang mereka bagi, tawa dan percakapan yang membuatnya merasa hidup. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus mengabaikan perasaannya. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan, Alia memutuskan untuk menghubungi Rizky. Dia merasa perlu untuk berbicara dengannya. Rizky, bisakah kita bertemu? Tulisnya dalam pesan singkat. Beberapa menit kemudian, Rizky membalas. Tentu, Alia. Kapan dan di mana? Bagaimana kalau di kafe tempat kita dulu? Alia membalas, merasa sedikit gugup. Baiklah, saya akan menunggu, Rizky menjawab, dan Alia merasakan jantungnya berdebar. Saat tiba di kafe, Alia melihat Rizky sudah menunggu di meja yang sama seperti sebelumnya. Dia mengenakan kemeja biru yang membuatnya terlihat semakin menawan. Alia merasa jantungnya berdebar saat mendekat. Terima kasih sudah datang, Alia, Rizky berkata. Senyumnya membuat Alia merasa lebih tenang. Terima kasih sudah menunggu, jawab Alia, duduk di hadapannya. Setelah beberapa saat berbincang, Alia merasa saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Rizky, saya sudah memikirkan tentang apa yang kita bicarakan sebelumnya, katanya, suaranya bergetar. Rizky menatapnya dengan penuh perhatian. Dan apa yang kamu putuskan? Tanyanya, suaranya lembut. Alia menarik napas dalam-dalam. Saya ingin mencoba menjelajahi perasaan ini. Saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita, dan saya tidak ingin melewatkannya. Jawabnya, hatinya berdebar. Rizky tersenyum lebar, dan Alia merasakan kelegaan mengalir dalam dirinya.
Saya senang mendengarnya, Alia. Saya juga merasakan hal yang sama. Mari kita ambil langkah perlahan dan lihat kemana ini membawa kita, katanya, suaranya penuh harapan. Mereka melanjutkan percakapan, dan Alia merasa semakin dekat dengan Rizky. Setiap tawa dan senyuman membuatnya merasa lebih hidup. Dia tahu bahwa mereka harus berhati-hati, tetapi saat ini, dia tidak peduli. Dia ingin menikmati momen ini dan menjelajahi perasaan yang telah tumbuh di antara mereka. Setelah beberapa jam berbincang, Rizky mengajak Alia untuk berjalan-jalan di taman dekat kafe. Suasana malam yang tenang membuat mereka merasa lebih santai. Saat mereka berjalan berdampingan, Alia merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Jadi, apa yang kamu harapkan dari hubungan ini? Rizky bertanya, menatap Alia dengan serius. Alia berpikir sejenak. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan mengenal satu sama lain lebih baik. Saya tidak ingin terburu-buru, tetapi saya juga tidak ingin mengabaikan perasaan ini. Jawabnya, suaranya lembut. Rizky mengangguk, dan Alia bisa melihat bahwa dia menghargai kejujurannya. Saya setuju. Kita akan mengambil langkah perlahan dan melihat kemana ini membawa kita. Yang terpenting, kita harus tetap jujur satu sama lain, katanya. Senyumnya membuat Alia merasa lebih tenang. Saat mereka berjalan, Rizky tiba-tiba berhenti dan menatap Alia. Alia, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai kamu. Kamu adalah orang yang luar biasa, dan saya beruntung bisa mengenalmu, katanya, suaranya penuh perasaan. Alia merasa hatinya bergetar. Terima kasih, Rizky. Itu berarti banyak bagi saya, jawabnya, merasa tersanjung. Malam itu berakhir dengan perasaan yang manis. Alia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang lebih dalam. Dia merasa bersemangat dan penuh harapan untuk masa depan mereka. Momen-momen kecil yang mereka bagi semakin memperkuat ikatan di antara mereka, dan Alia merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Saat Alia pulang malam itu, dia merasa bahagia. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Rizky adalah sesuatu yang istimewa, dan dia siap untuk menjelajahi hubungan ini lebih jauh. Dengan senyuman di wajahnya, Alia melangkah ke dalam rumah, bertekad untuk menjalani hari-hari berikutnya dengan semangat dan harapan. Dia tahu bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang tidak terduga, dan dia siap untuk menyambutnya.